Kasus penipuan berkedok rental mobil yang diduga dilakukan oleh Christopher Stefanus Budianto terhadap Jessica Iskandar kini membuka babak baru. Ya, setelah adanya tensi panas yang terjadi di bandara pada beberapa waktu lalu, kemarin pihak CSB akhirnya bergerak untuk mengawali sebuah langkah guna melaporkan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh keduanya. Langkah ini dilakukan oleh kuasa hukum Steven lantaran sang klien merasa tidak terima dibentak oleh Vincent dan Jedar dikala status hukum yang belum tetap. Lantas, seperti apakah jawaban pihak Steven mengenai laporannya terhadap Jedar dan juga Vincent? Dan seperti apa pula kondisi CSB yang saat ini masih mendekam dalam jeruji besi? Sampai saat ini ya, tadi saya coba datengin juga klien kita itu masih trauma lah ya, kejadian yang pada saat dia datang dari luar negeri ke Indonesia ya, ke Bandara Soekarno-Hatta, yang mana dia sangat menyayangkan ada peristiwa yang memang tidak menyenangkan terhadap dirinya ya. Dan ingat, di sini dia masih TSK loh ya, dan dia masih ada yang namanya azas praduga tak bersalah selama belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi di sini kita juga harus ya menghormati ya terkait proses hukum yang memang sekarang klien kita juga yang klien kita sedang hadapi ya. Nah, ini coba kita sampaikan juga ya. Upaya yang akan kita lakukan nanti ke depannya adalah mengenai laporan balik ya yang kita akan sampaikan ya, yang mana di sini kita sudah diberikan kuasa. Nah, adapun nanti ya yang akan kita laporkan balik ini adalah adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ya, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diduga ya dilakukan oleh Vincent Francescus Verhaak dan Jessica Iskandar ya, dimana pada saat itu ya klien kita baru tiba dari luar negeri ya, dan sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta ya, klien kita dicaci maki ya, dibuat perbuatan yang tidak menyenangkan lah gitu ya, dengan seenaknya dia lah kan gitu ya, memaki-maki klien kita di depan umum loh. Ya, dan kita juga sudah mengirimkan somasi ke mereka ya. Ini somasi pertama kita, di mana somasi ini kita buat di tanggal 30 November 2023 ya, kepada yang terhormat Jessica Iskandar dan Vincent Francescus Verhaak ya. Di sini somasi peringatan pertama kepada mereka terkait yang tadi kita coba ya, adanya dugaan pencemaran ya nama baik ya yang dilakukan oleh ya kedua orang tersebut ya kepada klien kita Pak Christopher Stefanus Budianto. Kembali lagi terkait laporan ya, di awal kita sudah berkirim surat ke Diskrimum Polda Metro Jaya ya terkait adanya permohonan ya membuat laporan pencemaran nama baik terhadap klien kita yang bernama Christopher Stefanus Budianto. Nah, ini kita coba sudah sampaikan. Dan pada intinya mereka bersedia untuk nanti ya mengawal klien kita membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Tapi nanti untuk kapannya kita masih terus berkoordinasi sama pihak Polda Metro Jaya, khususnya penyidik dari unit 1. Bagaimana langkah ke depannya kan gitu. Terkait masalah klien kita nanti akan membuat laporan di Polda Metro Jaya. Luapan kekesalan Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar terhadap Steven terjadi bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan oleh keduanya lantaran selama ini Vincent dan Jedar menanti kehadiran Steven yang diduga telah membawa kabur uang serta mobil hasil jerih payahnya selama menjadi publik figur. Lantas, seperti apa reaksi Vincent dan Jedar menanggapi reaksi Steven dan kuasa hukumnya yang mempermasalahkan perlakuan mereka saat menyambut kedatangan Steven di bandara beberapa hari lalu itu? Benarkah ini akan menjadi ancaman hukum bagi keduanya?
perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan. Tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak mukul enggak, saya juga ngelawan juga enggak. Saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja. Itu kan ada juga tuh jejak digitalnya. Di situ saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana, salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja, karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Kita lihat aja nanti. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya. Buat dia pun sama, mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Ya itu urusan dia lah, terserah dia mau ngapain. Itu kita belum pikirin sih. Kemarin kita udah bahas sama kuasa hukum kami, cuman karena dari pihak sebelah mereka kan, ya bukan mereka sih, kuasa hukumnya kan nyaut kemarin dia 1000% yakin bahwa gerbang damai itu kan ditutup. Ya terserah dia, maksudnya yang korban siapa, yang terlapor juga siapa ya kan. Maksudnya yang terlapor tutupin gerbang damai ya dari awal memang nggak damai dia ya kan. Jadi apalagi yang mau ditutupin sama dia. Jadi untuk syarat-syaratnya tentunya ada. Cuman kalau kayak gitu yang kemarin aku selalu bilang, guys, kalau dia emang mau damai, ya itu prinsipal sama prinsipal lah. Kita nggak usah pakai kuasa hukum. Jadi aku nggak usah ketemui kuasa hukumnya dia. Dari pihak kita pun juga sama, kuasa hukum kami nggak usah juga ikut hadir. Ini pure prinsipal dengan prinsipal aja yang berbicara untuk damai. Dari situ kalau mau nanya apa saja syaratnya ya belum aku bisa buletin sih, cuma ya maksudnya kalau dia masih mau berdamai boleh aja, tapi balik lagi kan perdamaiannya tuh kayak gimana dari pihaknya dia, dari sisinya dia. Pastinya sebagai korban, apalagi uang yang hilang itu banyak sekali buat aku pribadi ya. Itu aku kerja dari umur 16 tahun, pagi malam ketemu pagi. Jadi rasanya tuh ya itu bukan hanya hak aku, tapi hak juga anak-anak, orang tua juga banyak banget tanggung jawab di uang itu gitu. Aku berharap banget kalau memang ya Tuhan kasih izin ya semoga uangnya bisa kembali. Itu yang pastinya kita harapkan gitu. Tapi ya balik lagi semuanya pasti ada prosesnya, kita jalanin aja prosesnya. Tetap kita kawal terus prosesnya sampai sejauh apa. Yang penting aku cuma pengen keadilan bisa berdiri tegak, apalagi buat korban seperti aku.